Ya, kota yang dahulunya seperti yang telah kita katakan tak berpenghuni. Ya, ini kota yang nggak ada penghuni ya dahulu. Jangankan manusia, ya hewan saja nggak mau hidup di sini karena nggak ada air dahulunya. Ya, karena tidak ada air. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperlihatkan kemahakuasaannya terhadap Nabi Ismail pada saat itu, yang menghentak-hentakkan kakinya ketika menangis, ketika kehausan. Maka ketika itu keluarlah air Zam-Zam. Ya, keluarlah air Zam-Zam yang lalu dikumpulkan oleh Ibunda Hajar. Beliau mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, ya berkumpullah sehingga jadilah genangan air yang pada saat itu terpancar dari hentakan kaki dari Nabi Ismail alaihissalam menjadi sumur Zam-Zam hingga hari ini, dan tidak akan kering-kering sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu para tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ketika itu ya Nabi Ismail alaihissalam dan Ibunda Hajar ditinggalkan di lembah yang tak berpenghuni tadi oleh Nabi Ibrahim, itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepanjang perjalanan Siti atau istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibunda Hajar, bertanya-tanya kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim, ya kemana kita akan pergi, kemana engkau akan membawa kami. Maka sepanjang perjalanan Nabi Ibrahim tidak berani atau tidak sanggup untuk menjelaskannya, Bapak Ibu. Siapa sih yang sanggup ninggalin istri tercinta dengan anak semata wayang di tempat yang gak ada penghuninya? Ya, tidak ada penghuninya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya tidak ada orang-orang. Suami mana yang sanggup? Ibu-ibu yang bawa suami di sini, ada yang sanggup tinggal di sini? Bapak pulang. Ya, bapaknya pulang. Ini udah ada orang, ini udah banyak orang di sini. Ya, ditinggalin aja. Ditinggalin ke masjid aja marah-marah, ya kan? Ya, ini ditinggal di lembah yang gak ada penghuninya. Coba, gersang, gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada hewan pada saat itu. Hingga akhirnya satu pertanyaan terakhir daripada Ibunda Hajar kepada Nabi Ibrahim ketika sampai di lembah ini. Ya, pada saat itu ya belum ada orang di sini. Maka apa kata Ibunda Hajar pada saat itu? Allahu amaraka hadza, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah kepadamu? Ini pertanyaan terakhir Ibunda Hajar. Ya, maka apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, bayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim pada saat itu. Ya, Nabi Ibrahim hanya berani menganggukkan kepalanya, tanda ini perintah Allah. Dengarkan jawaban Ibunda Hajar, Bapak Ibu. Apa kata Ibunda Hajar? Idzan lan yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan sia-siakan kami. Nah, ini konsep hidup, Bapak Ibu. Kalau itu perintah Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Ya, Allah tidak akan sia-siakan. Maka Ibunda Hajar perintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi pulang. Tinggalkan kami di sini. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Ya, lihat sosok wanita yang sangat luar biasa ini, Bapak. Ya, sehingga memang keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang Allah perintahkan untuk kita untuk dijadikan panutan. Ya, dan lihat bagaimana Allah abadikan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Muhammad SAW dalam setiap selawat dibaca nama keluarga mereka, didoakan. Selawat Ibrahimiyah kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi keluarga Nabi Muhammad. Dan juga bukan hanya Nabi Ibrahim, termasuk juga keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga mereka ini keluarga panutan, Bapak Ibu. Ya, keluarga mereka ini keluarga panutan. Ya, maka Ibunda Hajar bayangin berdua. Ya, di sini dulu berdua. Kita aja ditinggal rombongan sendiri dah sepi rasanya. Ini berdua, nggak ada orang sama sekali.
Ya maka disinilah ya Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki menjadi tempat yang penuh keberkahan di permukaan bumi ini. Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu semua kenapa? Awalnya karena kecemburuan Ibunda Sarah. Ya, padahal yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Ibunda Hajar siapa? Ibunda Sarah. Karena Ibunda Sarah ini, Bapak Ibu, ketika menikah dengan Nabi Ibrahim puluhan tahun mereka nggak punya anak. Puluhan tahun nunggu anak. Tapi mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Hingga suatu ketika Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah pergi ke Mesir. Lalu di Mesir itu ada penguasa yang mengambil setiap wanita-wanita cantik yang lewat di negerinya. Pada saat itu Ibunda Hajar, padahal umurnya sudah tua, tapi wajahnya masih sangat cantik. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada Ibunda Sarah pada saat itu yang ditangkap oleh Raja Mesir pada saat itu. Ibunda Sarah ditangkap oleh Raja Mesir pada saat itu. Lalu Nabi Ibrahim berpesan sebelum istrinya tadi ditahan di tempat Raja Mesir tadi. Apa kata Nabi Ibrahim kepada istrinya? Kalau ya penguasa Mesir itu bertanya kepadamu tentangku, siapa aku, katakan aku saudaramu. Bohong nggak tuh Bapak Ibu? Katakan aku saudaramu. Kenapa? Karena Raja Mesir ini dia pasti akan membunuh setiap orang-orang yang bersama dengan wanita tersebut kecuali orang tadi saudaranya. Kalau orang tadi saudaranya dibiarkan, tapi saudarinya tetap diambil, dibawa ke tempat Raja Mesir tadi. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, katakan aku saudaramu. Inilah hal yang kelak pada hari kiamat Nabi Ibrahim itu apa? Malu minta syafaat kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah berdusta 3 kali sehingga aku malu memintakan syafaat untuk kalian. 3 kali sepanjang hidup Bapak Ibu. Dan itu ternyata kalau dikaji bukan dusta. Siapa yang tahu 3 hal ini? Yang Nabi Ibrahim anggap itu dusta. Bapak Ibu udah berapa kali berdusta? Nabi Ibrahim subhanallah puluhan tahun hidup, bahkan ya nggak tahu berapa umurnya pada saat itu, ratusan mungkin, lebih dari 100 umur Nabi Ibrahim. Karena ketika Nabi Ismail lahir saja umurnya sudah 80. Umurnya baru sudah 80. Dustanya baru 3 kali. Ternyata kalau dikaji itu bukan dusta. Tetapi Nabi Ibrahim malu minta syafaat kepada Allah karena 3 hal ini. Lalu bagaimana keadaan kita kelak ya di yaumul mahsyar? Malunya kita di hadapan Allah dengan dosa-dosa kita, ya dengan diri kita yang berlumuran dengan dosa dan maksiat ini apa itu. Lalu kita berbangganya dengan sombongnya mengatakan kita telah soleh, kita telah baik, kita seolah-olah akan masuk surga. Ya waliyazubillah. Maka Nabi Ibrahim aja takut Bapak Ibu dengan 3 hal ini. Ayo, siapa tadi yang tahu 3 hal ini? Nggak mau Pak, kalau nggak kasih hadiah kayaknya Pak Haji. Dapat es krim. Es krim. Kalau Pak. PR ya, PR. Ya udah. Ya maka pada saat itu akhirnya apa? Ibunda Hajar ditawan oleh Raja Mesir tadi dan akan dilakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada Ibunda Sarah tadi. Maka setiap kali raja tadi mendekat, tangannya lumpuh. Setiap kali dia akan mendekat, tangannya lumpuh. Maka dia katakan, engkau bukan orang biasa, ya engkau bukan manusia, pergilah engkau, kata Raja Mesir tadi. Sebelum engkau pergi, aku hadiahkan kepadamu seorang budak. Yaitu siapa? Ibunda Hajar. Ya, dihadiahi Ibunda Hajar, ya menjadi pembantu budak daripada Ibunda Sarah pada saat itu. Oleh Ibunda Sarah dipersilahkan untuk dipersunting oleh Nabi Ibrahim. Masya Allah istrinya Pak ya. Ada istri-istri sini yang mempersilahkan suami ya. Ya akhirnya apa? Akhirnya tidak lama menikah dengan Ibunda Hajar, mereka pun mendapat ijabah doa. Dan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin,
Ya wahai Rabbku, berikan aku hadiah keturunan yang saleh. Maka tidak lama menikah dengan Ibunda Hajar. Ibunda Hajar pun hamil. Tapi apa yang ternyata terjadi? Ibunda Sarah cemburu, Pak. Biasa wanita, Pak. Dah sering dia. Ibunda Sarah cemburu. Padahal Ibunda Sarah tadi yang nyuruh. Cemburu Ibunda Sarah. Maka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Ibunda Sarah sampai mengatakan, jangan perlihatkan wajah Hajar kepadaku. Saking cemburunya, Bu. Jangan perlihatkan Hajar ke hadapanku. Kalau aku lihat Hajar, rasanya aku ingin potong-potong tubuhnya. Jangan katakan namanya. Bapak ada yang istrinya cemburunya sampai ke level itu? Istri saya, Pak. Itu Pak nonton tuh, Pak. Tapi lihat, Nabi Ibrahim paham ini sifat asli wanita. Dan ucapan itu kalau terlontar dari wanita karena kecemburuannya itu tidak berdosa. Itu tidak berdosa, kecuali mereka lakukan betul-betul dipotong ya. Itu baru, karena ini tabiat wanita. Nabi Ibrahim paham itu. Maka Allah perintahkan apa? Nabi Ibrahim gak banyak ceramah. Kita baru ngaji, kita udah ceramahin istri kita kok gitu. Kamu gak boleh gitu, kamu gak ikut. Kamu jangan sok tahu. Ya, maka Nabi Ibrahim paham. Maka Nabi Ibrahim memahami kecemburuan tersebut, dan Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengantarkan istrinya Hajar dan Nabi Ismail ya. Baik, itu kita pending dulu. Masjid Raji. Raji bukan? Di samping mana nih? Ya, ini Masjid Rajihi ya, di samping kiri Bapak itu Masjid Rajihi ya. Ini komplek Rajihi. Ini salah satu orang milioner Saudi Arabia, pemilik Bank Rajihi. Ya, pemilik Bank Rajihi, dia memiliki proyek-proyek kebaikan yang luar biasa, Pak Ibu. Tampangnya, gayanya biasa. Ya, biasanya memang kalau orang kaya asli itu gayanya nggak banyak gaya, Pak Ibu. Ya, gayanya biasa. Jangan ditafsirkan kembali. Ya. Kalau Pak, baik, Bapak Ibu, kita landing dulu. Kita akan menuju ke Jabal Sur, ya, ke Gunung Sur. Yang mana di Jabal Sur ini ada sejarah yang sangat berharga dan sejarah yang sangat berkesan dalam peradaban Islam, yaitu apa? Tentang peristiwa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang hijrah ke kota Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, semenjak paman Nabi wafat, Abu Talib wafat, ya, di tahun ke-10 kenabian. Artinya setelah 10 tahun Nabi berdakwah, pamannya yang selalu membacking dakwah Nabi, walaupun dia tidak beriman kepada Nabi, tapi dia selalu membacking, mensupport apa yang dilakukan oleh keponakannya. Siapa yang mengganggu ponakannya maka berhadapan dengannya, karena dia pembesar Quraisy pada saat itu. Namun ketika paman Nabi ini wafat, ya, maka permusuhan, gangguan, ancaman yang didapatkan oleh Nabi dari orang-orang kafir Quraisy semakin luar biasa. Nabi, ya, diintimidasi luar biasa semenjak pamannya meninggal, karena Nabi tidak ada lagi yang membackup dakwahnya. 3 bulan setelah pamannya wafat, 3 bulan berikutnya wafatlah istri tercintanya, Ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Sehingga disebutlah tahun ke-10 kenabian itu dengan tahun kesedihan. Ya, dengan tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin berat dakwah Nabi pada saat itu, hingga di tahun ke-13 kenabian Allah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah.
sebelum Nabi hijrah, orang-orang kafir Quraisy sudah berkumpul di Darun Nadwa. Ya, Darun Nadwa ini tempat tempat perkumpulan petinggi-petinggi Quraisy. Kalau kita sekarang seperti parlemennya. Ya, parlemennya orang-orang Quraisy pada saat itu mereka berkumpul membicarakan tentang rencana pembunuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati Bapak Ibu, ngumpul-ngumpul kalau merencanakan keburukan, syaitan masuk. Maka pada saat itu datanglah syaitan, iblis, menyamar menjadi sosok sosok pria tua yang seolah-olah akan memberikan pada mereka nasihat dan pendapat. Maka tadi ya, yang ngumpul-ngumpul mau rencanakan buruk-buruk, itu pasti ada syaitan di majelis itu. Ya, maka pada saat itu mereka berkumpul merencanakan apa yang harus dilakukan kepada Nabi Muhammad. Ada yang memberikan ide Nabi Muhammad diusir saja. Lalu apa kata iblis tadi? Jangan kalian usir, nak, katanya. Bahasa bebasnya nih Bapak Ibu ya. Ya, jangan kalian usir. Ya, kalau kalian usir Muhammad, maka di luar sana mungkin akan banyak pengikutnya. Lalu ketika pengikutnya sudah banyak, ya Muhammad dan pasukannya dan pengikutnya pasti akan menyerang kalian. Jangan kalian usir. Lalu yang lain kasih ide, kalau gitu kita kurung sampai mati. Ya, kata iblis tadi, oh itu bukan ide cemerlang. Kalau kalian kurung, dia masih bisa berbicara dari balik kurungan tadi, menyampaikan pesan kepada pengikut-pengikutnya. Lalu akan terjadi chaos di antara kalian. Jangan. Maka beberapa ide masuk. Yang paling cemerlang idenya siapa? Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun umat ini. Siapa? Abu Jahal. Kata Abu Jahal apa? Aku punya ide cemerlang. Apa idenya? Masing-masing suku mengutus pemudanya. Harus diutus masing-masing suku. Karena kalau satu suku saja yang membunuh Muhammad, maka suku Muhammad akan balas dendam. Gitu. Suku resmi mereka tinggi. Tapi semua suku yang selain Bani Hashim, suku Muhammad, utus pemudanya. Lalu apa? Kepung rumah Muhammad, intai di malam hari ketika dia keluar rumahnya, maka semuanya berbarengan, ya, menghunuskan pedangnya, lalu ditebas Muhammad berbarengan. Maka kata iblis, ini ide yang sangat cemerlang, kata iblis. Ya, ini ide yang sangat cemerlang, dipuji oleh iblis. Iblis juga gak kepikiran. Abu Jahal kepikiran. Ya, Abu Jahal kepikiran. Padahal keluarga masih keluarga Nabi, Pak. Ya, subhanallah. Lalu apa? Nabi pun tentu lebih cerdas daripada Abu Jahal. Nabi, sampailah berita ini kepada Nabi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan berita bahwasanya ia akan dikepung. Maka Nabi Muhammad menyusun strategi. Jadi hijrah Nabi nggak sembrono, Pak Ibu. Nggak asal-asal pergi, nggak asal-asal hijrah. Dengan perhitungan yang sangat matang, yang sangat cerdas dari Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu Nabi mulai merencanakan hijrahnya. Nabi panggil Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Kenapa Nabi pilih Ali bin Abi Thalib? Ya, lalu dipilih Ali bin Abi Thalib, diperintahkan untuk pakai selimut yang biasa Nabi pakai, lalu tidur Nabi tidur. Kenapa? Karena mereka nggak akan berani bunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka akan berani mengganggu Ali bin Abi Thalib, anak Abu Thalib. Ini anak Abu Thalib. Disuruh tidur. Ali pun lihat, Bapak Ibu, pemberani. Oh, kok gitu saya takut, saya nggak berani nanti saya. Ali tidur di situ dengan segala konsekuensinya. Ali tidur di situ. Ya, maka di malam itu mereka mengintai Nabi Muhammad. Mereka intai. Subhanallah, orang-orang Quraisy, Bapak Ibu ya. Mereka tahu kegiatan Nabi. Nabi keluar rumahnya jam berapa, mereka tahu. Mereka tahu Nabi tengah malam pasti akan keluar dari rumahnya menuju Masjidil Haram. Setiap malamnya akan sholat. Nabi akan sholat di Masjidil Haram. Keluarnya jam sekian. Ya, orang Quraisy itu walau benci dengan dakwah Nabi Muhammad, mereka tidak bisa mengingkari hati mereka bahwasanya Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad itu indah. Pernah Abu Jahal
sama salah seorang petinggi Quraisy lainnya, ya ngendap-ngendap pergi ke dekat-dekat rumah Nabi Muhammad ingin dengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Ketika ketahuan, lu mau kemana? Oh enggak, saya mau jalan ke sana. Lo? Oh saya mau ke sana juga. Karena malu mereka kalau ketahuan mereka mendengarkan Al-Quran. Mereka nggak bisa dustai hati mereka bahwa Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad itu sangat indah. Intinya Bapak Ibu, kemudian Nabi keluar dari rumahnya dan Allah berikan mukjizat. Pada saat itu mereka tidak melihat Nabi Muhammad keluar. Dan Nabi Muhammad bahkan sampai meletakkan pasir ke kepala mereka. Ya, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca ayat ini. Lalu mereka tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan pasir. Mereka ngintip aja di rumah. Kok masih tidur Muhammad jam segini? Biasa dah keluar ngintip. Sampai pagi mereka lihat kok Nabi Muhammad enggak keluar. Ternyata Nabi Muhammad sudah keluar. Nabi Muhammad pergi malam itu ke rumah Abu Bakar, yang mana sebelumnya mereka sudah merencanakan hijrah. Siang sebelumnya Nabi Muhammad sudah ke rumah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar heran, tidak biasanya Nabi datang siang-siang, pasti perkara penting. Nah, itu kalau orang bersahabat tuh peka, Pak Ibu. Ya, kalau orang yang betul-betul sahabat pasti peka dengan gerak-gerik. Jangankan hanya dengan keadaan, gerak-gerik aja sahabat itu peka, Pak Ibu. Orang yang betul-betul bersahabat. Ya, kalau sahabat itu baru kenal kita ketika kita hanya punya uang, itu nggak sahabat kita, Pak Ibu. Abu Bakar peka, Nabi Muhammad nggak pernah datang di tengah hari panas. Kalau Nabi Muhammad datang, pasti ada perkara penting. Maka pada saat itu Nabi mengajak Abu Bakar untuk hijrah. Seketika Abu Bakar menangis, "As-suhbah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau mengajakku untuk menemanimu." Bahagia Abu Bakar. Padahal ini tantangan hidup mati, Bapak Ibu. Ya, tantangan hidup dan mati, tapi Abu Bakar begitu bahagianya. Maka Bapak Ibu, mereka sudah menyiapkan kendaraan. Akan tetapi Nabi Muhammad pada malam itu tidak langsung hijrah ke Madinah. Ini cerdasnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu pasti Nabi Muhammad kalau langsung hijrah, langsung menuju jalan menuju Madinah, pasti orang-orang Quraisy akan langsung sadar dan langsung mengejar Nabi Muhammad. Ketika mereka tahu bahwasanya tidur di rumah tadi bukan Nabi Muhammad, dan mereka pasti langsung mengejar ke arah Madinah karena mereka tahu Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Tapi Nabi Muhammad cerdasnya apa? Beliau tidak langsung ke arah Madinah. Beliau kemana? Ke Jabal Sur yang jaraknya bertentangan dengan jarak Madinah. Ini arahnya ke Yaman ini, apa Ibu? Ini arah ini ke Yaman. Kalau diteruskan sini ke Yaman arahnya. Selatan. Ya, ini ke selatan. Nabi Muhammad Madinah itu seharusnya ada di utara. Dan subhanallah, lihat hijrah Nabi Muhammad, apa Ibu? Nabi Muhammad dari rumah Abu Bakar di sekitar Masjidil Haram bersama Abu Bakar datang ke sini tidak menggunakan onta, jalan kaki. Dalam sebagian riwayat Nabi itu sampai apa? Sampai jinjit, Bapak Ibu. Jinjit namanya itu, Pak ya. Jalan dengan jarinya. Supaya apa? Tidak terlihat. Pertama, kenapa tidak pakai onta? Kalau pakai onta orang curiga, pasti Muhammad mau keluar kota. Dan kenapa Nabi Muhammad pada saat itu tidak menginjakkan penuh kakinya ke tanah pada saat itu? Karena orang Arab itu, apa Ibu? Mereka jahiliyah tapi cerdas-cerdas, Bapak Ibu. Dari telapak kaki aja, jejak telapak kaki, mereka tahu ini telapak kaki siapa, kemana arahnya. Bapak Ibu ada yang bisa tahu? Saya kasih 500 real. 1.000 real. Berani bilang gitu karena memang nggak ada ilmunya kita, Bapak Ibu. Mereka punya ilmu itu, tahu mereka. Bukan sihir, bukan dukun. Ini bukan sihir, bukan dukun. Mereka tahu itu kaki siapa. Enggak, itulah tantangannya. Ada yang berani jinjit dari Mekah ke sini, dari Masjidil Haram. Subhanallah, hijrah Nabi itu penuh pelajaran, Pak Ibu. Malam Nabi ke sini dengan Abu Bakar. Maka di malam itu terjadi malam Jumat, Pak Ibu. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam Nabi di sini. Ya, 3 malam di sini. Itu bukitnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat sebelah kanan, Bapak Ibu. Yang paling tinggi itu dia di situ guanya, Bapak Ibu. Ini Gunung Sur. Ya, gua Surnya ada di sebalik sananya. Gua kalau kita mendengarkan bukan gua ya, bukan saya ya, gua gitu ya. Ya. Ya,
Itu hanya lubang kecil, Bapak Ibu. Lubang kecil yang hanya muat untuk 2 orang. Muat untuk 2 orang. Nabi naik ke sini dengan Abu Bakar. Ya, naik ke sini dengan Abu Bakar malam-malam. Ya, maka ketika sampai di puncak Jabal Sur tadi, kita lanjutkan kisahnya di sini atau di bawah? Di bawah aja ya. Lanjutin di mobil. Ya, kita lanjutin mobil atau sambil di bawah, sambil lihat-lihat di bawah aja ya. Iya. Oke. Jalan. Kalau dulu mah belum ada center kali ya. Nah, nggak ada center. Subhanallah, dengan perlengkapan Kalau Bluetooth udah di ada zaman dulu. itu. Center belum ada, Bluetooth udah ada. Enggak, dikira saya itu dari kota Mekah ke Madinah ke arah sana. Nggak. Beda arah, Pak. Ini taktik Nabi, Pak. Yang kepikiran kemarin pakai mobil aja secepat ini sekian jam. Kalau jalan kaki nanti belum ada apa ya. Iya. Maka nanti kita bayangkan, Pak. Ya, kita turun bareng-bareng ya. Kita lihat dari dekat. Hah? Cara modiknya ini logonya kayak ketutupan. Oh gitu. Oh, karena ini ketutup jadinya. Kok taruh di sini? Ini bagus. Masya Allah. Dari mulai turun pesawat sampai ke sini. Pegangin dulu. Sampai sini untuk Di mana, Pak? Ini. Ini. Hidupnya mana? Oh, sini. Coba Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Ada ya? Kenapa, Pak? Oke. Ntar muncrat. Ada, tapi nggak perlu sih bendera, kan kita nggak pencar nih. Kita ke sana, tunggu bentar. Bareng yang lain. Amartur, Amartur. Ya, sini. Kita mendekat sedikit situ. Lama siap-siapnya, Ibu. Ya ampun, nenek-nenek juga Pak. Masak satu, bayangkan nanti aku gantian. Sekarang pun masih kalau gua Jabal Nur. Ini
Amar tur. Tes. Di Jabal Rahmah lagi. Amar tur. Ya belakang sedikit. Amar. Amar tur. Oh, ini tutup nggak bisa masuk ya. Enggak, Pak. Belum lagi direnovasi di sini. Amar tur. Ketemu keluarganya. Iya kayaknya. Baru kenalan. Ketemu saudara. Itu reunian Siapa? Bani Aceh. Ketemu saudara. Aceh itu jamaah dari ketemu yang dari Aceh. Oh, ketemu dari Aceh. Tali kasih nih. Baik, Bapak Ibu. Ini lagi proyek Jabal Sur ya. Ke depan ini akan jadi seperti ini nih di Jabal Sur. Ini lagi proyek baik, kita jelaskan lagi sedikit Bapak Ibu tentang kisah Jabal Sur yang tadi terputus. Suaranya jelas Bapak Ibu? Sampai mana tadi ceritanya? Sampai goa. Nabi Jinjit naik ke goa ini bersama Abu Bakar. Bayangin ini dulu nggak ada apa-apa di sini Bapak Ibu. Nggak ada gedung-gedung ini semua. Nabi naik bersama Abu Bakar. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke gua tadi, lihat persahabatan yang luar biasa antara Nabi Muhammad dan Abu Bakar Bapak Ibu. Abu Bakar masuk duluan. Karena kalau tempat-tempat seperti ini ya Pak Ibu, gua yang namanya gua pasti apa? Ya pasti banyak binatang-binatang berbisa, kalajengking, ya dan sejenisnya. Maka pada saat itu Abu Bakar ingin memastikan terlebih dahulu di lubang itu ya tidak ada kalajengking. Maka ditutup oleh Abu Bakar lubang-lubang tadi Bapak Ibu dengan bajunya. Dia sobek bajunya, dia tutup lubang-lubang yang ada hingga tersisa satu lubang. Bajunya habis, nggak bisa lagi untuk menutup lubang tadi. Maka Abu Bakar menggunakan apa? Menggunakan tumitnya. Dia gunakan tumitnya untuk menutup satu lubang tadi. Ya agar apa? Agar tidak keluar binatang hewan-hewan berbisa dari sana. Maka ketika itu Rasulullah dipersilakan masuk. Ya Rasulullah, masuk. Istirahat. Bayangin capeknya Nabi pada saat itu, Bapak Ibu. Jinjit dari Masjidil Haram ke sini. Bayangin capeknya, lelahnya bagaimana? Seketika Nabi tidur di paha Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi sudah terlelap tidur, tiba-tiba Abu Bakar apa? Digigit tumitnya tadi, digigit kalajengking. Bayangin sakit luar biasa yang dirasakan Abu Bakar Bapak Ibu. Akan tetapi Abu Bakar rasa sakitnya ya dia abaikan karena kecintaannya yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar jangankan berteriak Bapak Ibu, jangankan berteriak, menggerakkan kakinya saja tidak. Abu Bakar tidak gerakkan kakinya. Abu Bakar tidak bersuara sedikit pun. Abu Bakar menahan sakit luar biasa tadi, hingga akhirnya Abu Bakar tidak tahan, dia menangis kesakitan. Air matanya jatuh di pipi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah terbangun. Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Maka kata Abu Bakar, aku digigit kalajengking wahai Rasulullah. Maka Rasulullah seketika ludahi tumit Abu Bakar dan hilang rasa sakitnya. Luar biasa Bapak Ibu. Siapa nganterin makanan 3 malam ke sini Bapak Ibu? Makan apa Nabi sama Abu Bakar? Itu sudah direncanakan. Yang akan mengantarkan makanan ke sini putri Abu Bakar, ipar Nabi, Asma bintu Abu Bakar, dalam keadaan hamil tua. Kenapa dipilih Asma? Karena sedang hamil.
Kalau dia sembunyikan makanan dalam bajunya tidak akan ketahuan. Diantarkan dari Mekah Bapak Ibu. Makanan setiap hari kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dalam keadaan apa? Hamil tua. Hamil tua. Putra Abu Bakar Abdullah diperintahkan untuk apa? Malam-malam di Mekah. Siang-siang ke sini bawa kambing. Malam-malam apa? Ke Mekah untuk mencari tahu perkembangan di Quraisy tersebut sampai mana pembicaraan mereka tentang Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ketika orang Quraisy tidak dapati Rasulullah di rumahnya, mereka pergi ke rumah Asma. Mereka tanya kepada Asma, "Wahai Asma, di mana ayahmu?" Asma tidak menjawab. Ditampar Asma, Bapak Ibu. Saking kerasnya tamparannya, ya subangnya putus. Subangnya putus. Berdarah. Mulut Asma ditampar oleh Abu Jahal pada saat itu, laknatullah alaih. Sedikit pun Asma tidak memberitahukan di mana Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya Bapak Ibu, Asma mengantarkan makanan ke sini. Kenapa bawa kambing ke sini Bapak Ibu setiap pagi? Untuk ngilangin jejak. Untuk ngilangin jejak Asma tadi. Ya, Asma tadi yang membawa makanan, supaya hilang jejaknya bagaimana? Bawa kambing sini, gembala kambing di sini. Seolah-olah di sini tidak ada Rasulullah, dan luar biasa perencanaannya Bapak Ibu. Hingga di hari ketiga salah seorang kafir Quraisy berhasil naik ke sini Bapak Ibu. Dia naik ke sini, dia curiga di sini ada Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Abu Bakar gemetar. Dia berdiri di depan lubang gua Bapak Ibu. Berdiri di depan lubang gua. Adapun riwayat menyebutkan situ ada sarang merpati atau sarang laba-laba, itu riwayatnya tidak kuat. Dia berdiri Bapak Ibu. Maka Abu Bakar gemetar. Kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, seandainya dia lihat kakinya, dia akan nampak kita. Dia lihat kakinya, dia akan melihat kita." Maka apa kata Nabi? "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang orang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang ingin kita khawatirkan kalau Allah bersama kita?" Bayangin ketakutannya Abu Bakar pada saat itu. Kenapa? Karena masing-masing kepala mereka Bapak Ibu sudah disembara. Siapa yang dapat kepala Muhammad, bawa kepala Muhammad ke sini, bawa kepala Abu Bakar ke sini. Satu kepala 100 ekor onta. 100 ekor onta dulu Bapak Ibu kendaraan mewah. Onta zaman itu bukan onta seperti sekarang ya. Dulu kendaraan. Kalau kita mungkin ya seperti Pajero-nya, Fortuner-nya pada saat itu Bapak Ibu. 100 Fortuner. 100. Ya, satu kepala. Namun Allah berkehendak lain. Bahkan dalam sebagian riwayat sirah Bapak Ibu, orang tadi sampai kencing mengarah ke lubang itu. Ini kenapa? Apa tanda mereka betul-betul tidak, orang tadi betul-betul tidak paham itu ada Nabi dan Abu Bakar? Karena orang jahiliyah Bapak Ibu, walaupun mereka jahiliyah, mereka nggak mau melihatkan kemaluan mereka kepada orang. Itu jahiliyah Bapak Ibu ya. Modern dengan bangga memperlihatkan auratnya. Orang jahiliyah ini nggak tahu dia itu ada Nabi dan itu Allah turun melanjutkan perjalanan hijrahnya menuju Madinah. Nah, itu mungkin kisah singkat daripada Jabal Thur Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin dokumentasi, ya foto-foto, kita berikan waktu. Jelas Bapak, itu kisah tentang perjuangan Nabi di Jabal Thur, ya detik-detik sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Sebelah situ Pak Ibu, bukitnya di balik situ. Yang situ Pak Ibu. Nah, itu Gunung Surnya itu ya. Guanya di balik itu. Ya bayangin perjuangan Asma tadi dalam keadaan hamil tua naik. Orang hamil tua ke sono.
Ya, nganterin makanan. Ya itu kan Subhan. Hah? 2 jam ya? Sekitar itulah kalau sekarang mungkin. Tapi ini jarang orang naik karena ini lagi yang biasa naik orang Gua Hira. Nggak keliat. Hah? Gua Hira posisinya di sini. Enggak, Gua Hira nanti, Pak. Ini Gua Sur. Ini Gua Sur. Ada yang mau naik? enggak ada enggak. Yang penting udah tahu aja. Ibu hamil tua dulu kalau mau naik. Jadi sebelum berangkat ke Madinah berapa lama Rasul di sini, Pak? 3 hari, Pak. 3 hari. 3 hari Nabi bermalam di sini. Anggotanya Umar, Hah? anggotanya Hanya Abu Bakar sama berdua. Abu Bakar, berdua aja. Berdua, Pak. Itu keluarga ditinggalkan semua udah. Keluarga istri-istri Nabi udah hijrah duluan, Pak. Udah duluan. Udah hijrah duluan. Ada yang udah hijrah. Dan ada sebagian sahabat yang belum hijrah. Itu taktik beliau aja. Taktik beliau, Pak. Nabi itu taktik perangnya luar biasa. Cerdas. Kalah jenderal-jenderal sekarang. Ada apa-apanya. Ya, foto grup dulu, foto grup. Ayo, Foto grup dulu. sini aja aman.